Senang bisa bertemu lagi sama Amalena. Sudah siap pastinya kan teman-teman di rumah untuk ibadah semoga minggu kita hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Ya Tante Shana? Iya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya teman-teman di rumah. Tante Shana? Iya Alena. Alena yang pimpin doa ya. Iya boleh Alena, silakan. Baik teman-teman semua, ayo kita ambil sikap untuk berdoa. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang baik, yang ada di dalam surga, hari ini kami sangat bersyukur karena masih diberi nafas hidup, kesehatan, bahkan diberi waktu untuk bisa beribadah. Walaupun masih secara online, kami percaya kok hadirat Tuhan tetap ada di dalam ibadah ini. Tolong teman-teman Alena yang di rumah ya Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti dengan baik, tidak sambil main-main. Ya Bapak, terima kasih ya. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali ya adik-adik di rumah. Hari ini kita bisa bertemu lagi bersama Tante Shana juga sama Alena. Iya, sama Alena. Tante Shana? Iya Alena. Untuk hari ini cerita sekolah minggunya tentang apa sih? Hari ini nanti kita mau mendengarkan cerita tentang sekolah minggu, tentang sesuatu yang indah pastinya, yang membuat kita semakin sayang sama Tuhan. Nah, sebelum itu Alena, puji-pujian untuk pengantar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini juga tentang masih ada sangkut pautnya tentang firman Tuhan yang kita mau dengar ya. Nah, sebelumnya kalau tadi kita sudah berdoa ya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dulu ya Alena ya. Oke deh, yuk teman-teman, yuk kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Wah, pujiannya tentang apa nih ya? Jadi gak sabar. Ya teman-teman, yuk kita persiapkan ya. Domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kecil, domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Teman-teman, ternyata tentang domba kecil yang hilang di atas bukit. Tuhan
Puji Tuhan. Yesus seperti gembala. Seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Puji Tuhan. Ternyata pujiannya yang pertama tadi tentang domba kecil, dan pujian yang kedua, oh ya, domba kecil yang hilang tadi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus sebagai gembala. Wah, Tante Shana ceritain dong. Iya, ya. Pujian yang pertama tadi tentang anak domba yang hilang, ya. Kemudian pujian yang kedua tadi adalah Yesus adalah gembala kita selama kita ada di dunia. Nah, firman Tuhan cerita mengenai hari ini, yaitu kita adalah biji matanya Tuhan. Nah, kaitannya tentang pujian tadi, ada domba kecil yang hilang, Yesus sebagai gembala. Apa sih? Yuk, tapi sebelumnya ayo dong kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Alena dong berdoa lagi. Oh, pastilah Alena mah siap aja. Ya kan teman-teman ya. Ayo, sekarang kita berdoa dulu deh. Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami tadi sudah belajar pujian baru tentang anak domba yang hilang. Terus, Yesus adalah gembala kami. Tuhan, tolong ya Tante Shana mau menyampaikan tentang cerita firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggunya bisa ngerti, bisa bersuka cita, dan bisa bersyukur. Tuhan berkati teman-teman Alena yang ada di rumah. Nah, sekarang saatnya kami mau dengar firman Tuhannya. Tuhan tolong ya. Berkati Tante Shana, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, mendengarkan dengan baik tentang firman Tuhan yang kami mau dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah Tante Shana? Iya, terima kasih. Alena terima kasih ya. Makasih juga teman-teman di rumah, teman-teman Alena ya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Ayo, yang belum Alkitabnya diambil, segera kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan seperti yang Tante Shanet sampaikan tadi, bahwasannya kita adalah biji matanya Tuhan. Waduh, kok bisa seperti itu ya? Nah, ayo kita buka di dalam Mazmur 17 ayat 8. Oke. Teman-teman udah belum? Mazmur 17 ayat 8. Iya, satu ayat, tapi nanti ada ayat yang lain ya. Oke. Udah dapat semuanya? Iya. Tante bacakan ya. Oke? Atau mau baca sama-sama? Ayo sama-sama aja, kan cuma satu ayat ya. Ya Alena ya. Iya Tante Shana. Iya, Alena mau baca juga. Oke ya. 1, Tante Shana kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Puji Tuhan. Terima kasih Alena. Makasih anak-anakku di rumah, adik-adikku di rumah. Iya ya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah itu tadi ya. Nah, apa kaitannya dengan itu tadi, anak domba yang hilang? Nah, Tante mau ceritakannya ya adik-adik ya. Puji syukur kepada Tuhan, di suatu hari adalah seorang bapak gembala ya. Bapak gembala ini dia mempunyai 100 ekor domba. Wah, banyak sekali. Iya, banyak sekali ya. Waduh, ada beberapa ekor saja sudah repot menjaganya, apalagi ini ada 100 ya adik-adik, banyak sekali. Wah, luar biasa bapak gembala ini ya. Nah, bapak gembala ini menjaga sangat hati-hati. Jadi pada pagi-pagi tuh dia sudah membawa tuh ke ladang anak-anak domba-dombanya ini ya, untuk mencari apa Alena? Ya mencari makan lah, apalagi kan teman-teman ya, mencari rumput. Nah gitu kan. Iya betul sekali. Dan menjelang sore domba-dombanya itu sebelum malam kembali dibawa ke kandang untuk dibawa pulang tentunya ya, untuk istirahat ya. Nah, setiap hari gembala ini sangat rajin dan tekun. Ketika pagi dia dibawa ke luar kandang untuk dibawa ke padang rumput. Ke padang rumputnya itu dihitung teman-teman ya, teman-teman Alena dihitung tuh 1, 2 terus sampai 50, 75 sampai 89, 90 sampai 100. Nah adik-adik, ketika sampai di ladang selesai, udah mau gelap nih, udah mau mendung, akhirnya gembala ini cepet-cepet tuh bawa domba-dombanya itu ya, anak-anak dombanya juga dibawa untuk dibawa pulang. Nah, ketika kandangnya mau ditutup, dihitunglah ya sama gembala tadi. Bapak gembala tadi menghitung 1, 2, 5, sampai dengan ke 50, sampai dengan ke 70, sampai ke kok cuman 99? Ada kurang berapa Lena? Kurang 1. Iya, kurang 1 ya. Kurang 1 ekor. Waduh, gembala ini kebingungan. Waduh, udah mau gelap banget ini. Mana mendung lagi, mau hujan. Ditutuplah pintu kandangnya. Bapak gembala ini mencari yang seekor lagi ya. Dia mencari kembali ke tempat yang tadi, ke padang rumput yang tadi. Dicari sampai agak jauh ya. Tapi terdengarlah suara anak domba ini. Kalau suaranya domba gimana? Alena gimana? Gimana teman-teman, bantuin dong suaranya. Domba
Iya ya, suaranya mbek, sayup-sayup terdengar tuh sama Bapak Gembala ini. Mbek, mbek gitu. Aduh, sepertinya anak domba ini kesakitan. Dicarilah di mana sumber suara tadi. Dan ternyata di tebing yang udah hampir mau ke jurang. Tersangkut si kaki domba, anak domba ini di ranting-ranting pohon yang cukup besar. Kemudian dengan hati-hati gembala ini mengambillah ya, dijemputnya, diambil pelan-pelan. Dan karena kakinya anak domba ini sakit, akhirnya Bapak Gembala ini menggendong untuk dibawa pulang, adik-adik ya, dibawa pulang ya. Kemudian dengan gembira akhirnya ketemu ya, disayang-sayang lah si anak dombanya tadi itu ya. Senangnya ya Tante Shana. Iya, senang sekali. Anak Bapak Gembala ini sangat bersuka cita. Kemudian dibawa ke kandang, diobati kakinya yang luka itu tadi ya. Nah, setelah dibawa ke kandang, pulanglah gembala ini ke rumahnya. Kemudian dia mengundang keesokan harinya, mengundang teman-temannya, mengundang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangga di sekitarnya untuk merayakan. Karena gak jadi hilang tuh anak dombanya ya. Mereka bersuka cita karena ketemu tuh anak dombanya. Nah, dari cerita ini sebenarnya domba yang hilang itu siapa ya? Coba Alena. Siapa teman-teman? Domba yang hilang itu diibaratkan adalah kita, Tante Shana, adik-adik di rumah, Alena ya. Kita adalah domba-domba yang hilang ya. Tetapi kita bersyukur punya gembala. Seperti pujian tadi, Yesus adalah gembalanya kita ya. Dia mencari. Jadi, nah, domba yang hilang tadi adalah kita. Dan gembala itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa sampai dicari? Anak-anak yang diibaratkan anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka ngebantah orang tua, anak-anak yang gak mau tuh diatur, mau semaunya sendiri, yang tidak rajin sekolah minggu. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Kita gak boleh ya seperti itu ya. Janganlah, kasihan kan gembala kita, kasihan Tuhan Yesus. Teman-teman gak boleh gitu ya. Janganlah, kita kan mau jadi anak sekolah minggu yang manis. Iya ya, kita gak boleh seperti itu ya. Nah, adik-adik ya, gak boleh bandal, gak boleh malas ya. Kita harus segera berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik kalau dia mau mencari dombanya yang hilang. Nah, jangan dulu masuk ke jurang. Udah, kita gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa lagi ditolong sama Tuhan kalau kita berkeras hati, gak mau berubah ya. Nah, kita harus dekat sama Tuhan. Caranya seperti apa ya? Seperti saat ini kita bersekolah minggu, walaupun di rumah, walaupun secara online ya. Kita bersyukur masih bisa ada alat yang dipakai untuk handphonenya dipakai tuh untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, bukan untuk main game saja. Habis waktunya untuk itu, nggak boleh. Kita harus atur waktu ya. Nah, seperti Raja Daud ya, dia dekat dengan Allah. Ketika kita mau dekat sama Tuhan, kata Tuhan Yesus dikatakan tadi ya, di Mazmur 17 ayat 8, kita akan dijaga Tuhan seperti biji mata. Biji mata ini kan organ tubuh yang paling kita butuhkan. Kalau mata kita gak bisa melihat, bagaimana? Sedikit aja sakit, tetapi Tuhan bilang kita dijaga seperti biji mata Tuhan ya. Nah, kalau kita dijaga oleh Tuhan, gak ada tuh yang bisa ganggu kita. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat tidak baik akan dipatahkan oleh Tuhan. Malaikat Tuhan melindungi kita ya, diperintahkan sama Tuhan untuk menjaga, melindungi kita ya. Nah, seperti juga
ada kisah ya di dalam Alkitab ya, saat itu seperti Nabi Musa yang dilindungi oleh Tuhan. Karena kenapa? Nabi Musa adalah orang yang sangat baik ya. Dia melekat sama Tuhan, dekat, taat sama Tuhan ya. Akhirnya orang-orang yang berbuat jahat ya, seperti Maryam yang mengata-ngatai Musa ya, saat itu diberikan penyakit apa? Kusta. Serem banget ya. Nah, kita nggak boleh ya, di dalam Bilangan itu ceritanya. Kemudian ada lagi ya yang sampai seperti domba hilang tadi, kalau tidak mau bertobat, seperti yang mengolok-ngolok kepada Nabi Musa ya, itu diberi hukuman, dicabut nyawanya ya. Ketika itu buminya terbelah, orang-orang jahat itu masuk ke dalam bumi yang terbelah itu tadi. Seram ya. Seperti sekarang banyak bencana alam, kita nggak boleh takut karena kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Tapi kalau kita benar-benar mau dekat sama Tuhan ya. Terus siapa lagi ya? Nah, kita juga harus menghormati Tuhan. Menghormatinya seperti apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita ya. Sekarang walaupun ibadahnya secara online, pakaian kita harus rapi karena kita mau menghadap siapa? Menghadap Tuhan ya. Hati kita harus bersih, nggak boleh tuh sambil marah-marah. Nah, disuruh ibadah sama orang tuanya aja, nggak usah, nanti aja, sembarangan. Tidak boleh ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus menghormati gembala kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, kita gembala kita yaitu Tuhan Yesus harus kita hormati, kita taati, dan kita harus dekat sama Tuhan ya, nggak boleh jauh. Kalau kita jauh, bagaimana kita mau dijaga oleh Tuhan ya? Kita harus dekat sama Tuhan, kita harus terus memuji nama Tuhan. Jangan sampai seperti anak domba tadi, dia keluar dari rombongan domba-domba yang lain, akhirnya dia tersesat. Nggak mau kan seperti itu, Alena? Nggak mau lah, Alena nggak mau. Alena mau rajin, mau dekat sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, mau menghormati Tuhan, mau berkata yang baik. Nggak mau lah berkata-kata yang kotor, yang tidak berkenan sama Tuhan. Teman-teman, Alena juga nggak boleh ya. Kita harus seperti Raja Daud, seperti Nabi Musa yang dilindungi sama Tuhan. Jadi kita tetap tuh dipelihara, dijagain. Senangnya ya Tante Shana? Iyalah, senang sekali ya. Kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Aduh, puji nama Tuhan, bersyukur. Makanya tetap adik-adik, kita harus beriman, memegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Kita harus semakin dekat sama Tuhan, jangan semakin menjauh, nggak boleh ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Gembala yang sangat baik, yaitu Yesus Kristus. Senangnya ya. Kita mau menghormati Tuhan, oke? Ya, menghormati Tuhan berarti menghormati mama papa juga yang ada di rumah kan. Mama papa itu wakilnya Tuhan yang ada di bumi ini, yang juga kita harus hormati ya. Gak boleh melawan-melawan, berdosa, itu gak baik ya. Oke adik-adik, terima kasih ya. Nah, minggu depan kita akan mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan yang lain lagi, yang bakal membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Belajar yang rajin, semakin dekat sama Tuhan, hormati Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan kita biji matanya yang dipelihara oleh Tuhan. Wah, haleluya. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang ayo kita berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Oke, kita berdoa ya Lena. Iya Tante Shana. Iya, puji Tuhan. Bapa yang baik, Gembalaku yang mulia, terima kasih sudah menjaga, melindungi kami
sampai dengan saat ini, walaupun masih tetap ada di dalam pandemi ini Tuhan, kami percaya anak-anak di rumah dan kami semua dilindungi oleh Tuhan. Ya, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih sudah menyelamatkan kami, domba-domba yang hilang, menjadikan kami biji mata-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi kesayangan-Mu, karena kami mau lebih sungguh dan taat, juga lebih menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami peralaskan doa ini, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik di rumah, tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Salam untuk mama papa juga ya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.